Selamat malam, saya Kurtubi izinkan mau memberikan tutorial bagaimana cara membuat ruang ujian atau mengelola UPK, ujian pendidikan kesetaraan di Setara Daring yang nanti akan digabungkan dengan Google sebagai sumber soalnya dan Setara Daring sebagai tempat ujiannya. Dan yang menariknya, meskipun lembaga teman-teman belum didaftarkan atau belum ada persetujuan dari direktorat atau dari pengelola Setara Daring, tidak masalah. Sehubungan waktunya sudah mepet, ini jaga-jaga saja. Barangkali nanti belum ada nama lembaganya. Baik, cukup dengan HP ya, karena sambil tiduran juga bisa kalau mengelola dengan HP. Baik, jadi kita bikin akun dulu. Ini ceritanya saya belum punya akun di Setara Daring, baik tutor maupun peserta didiknya. Baik, kita masuk Setara Daring ya, Setara Daring Kemdikbud.go.id, lalu setara.kemdikbud.go.id. Kita klik, asal saja A, B, C juga bisa. Lalu di sini daftar dulu. Saya sebagai tutor, karena cuma ada pilihan tutor. Nama lengkap misalnya Muhammad Kurtubi. Lalu apa ini? Username-nya itu harus kecil semua. Misalnya Mkurtubi, ya Mkurt aja deh. Mkurt 021 misalnya. Di sini kata sandinya samakan saja. Mkurt 021 sama sandi berikutnya Mkurt 021. Udah. Oke. Misalnya tanpa email ya. Bisa tidak gitu. Kalau peserta didik kan bisa ya dari tutorial sebelumnya. Ternyata tidak bisa. Konfirmasi password tidak sesuai. Oh, ininya ya. Oke, kita lihat. Mkurt 021. Mkirt. Oh, ininya ya. Pakai U. Oke, kita coba tanpa email. Waduh. Ulangi. Mkurt 021. Sama ya. Coba daftar. Konfirmasi password tidak sesuai. Ya sudahlah. Ya, MKURT. Udah sampai itu deh. Misalnya 8021 ya. Mkurt. Oke, daftar. Username atau email sudah digunakan. Nah, berarti kita coba pakai email ya. Misalnya Muhammad Kurtubi @gmail.com. Ini ceritanya saya belum punya PKBM. Nah, bisa tidak? Username atau email sudah digunakan. Oke, berarti email ini sudah ada. Kita ganti dengan misalnya oke. Email sudah ada. Harus email yang belum pernah dimasukkan ya. Coba lagi misalnya dengan oke. Daftar. Sukses. Nah, jadi email yang belum pernah dimasukkan. Oke, setelah sukses. Nah, di sini nih yang riskan itu. Kan kita harus daftar dulu ya. Kita klik ke sini. Tapi ternyata misalnya belum dibalas atau misalnya ada alasan lain, silakan. Kita pakai saja misalnya direktorat. Ya, lembaganya adalah direktorat. Klik direktorat. Simpan. Berhasil. Nah, jadi saya sudah punya akun, tapi nama lembaganya adalah Direktorat Pendidikan Kesetaraan. Oke, saya sebagai proktor atau sebagai penanggung jawab di ujian.
Oke. Yang pertama kita lakukan setelah kita punya akun di dalam ini, kita bikin tambah kelas. Misalnya UPK paket B 2000 atau UPK aja ya, UPK 2022 karena nanti isinya ada paket apa. Oke. Nah, pilih sekolah lagi, direktorat lagi. Oke, simpan. Ya, ini adalah kode kelas. Kode kelasnya. Baru selanjutnya, kan kita sudah punya nih ruangan namanya UPK 2022. Bisa dipakai untuk paket A, paket B, paket C. Karena besok ini adalah paket B, kita buat misalnya ruang ujian tambah mata pelajaran itu sebagai ruang ujian UPK paket B 2022. Oke, berhasil. Nah, di sini kita sudah punya kembali ya ke halaman kelas. Berarti dari UPK 2022, di dalamnya ada UPK paket B 2022. Kita bisa tambah lagi misalnya ruangan untuk UPK paket A. UPK paket A 2022. Oke, simpan. Oke, kita kembali dulu halaman kelasnya. Nah, kalau mau paket C juga bisa ya. Oke, misalnya pakai paket C. UPK paket C 2022. Oke, ini kita cukup dengan pakai HP ya. Halaman lagi, kita lihat, cek apakah sudah masuk. Sudah ternyata. Oke, lanjut karena kita mau mengelola paket B, klik di paket B. Nah, sampai di sini tambah modul. Anggap aja ya, ini bukan modul tapi ujian modul boleh nantinya ya, atau untuk ujian UPK mata pelajaran. Baru di sini tulis mapelnya misalnya apa ya? Kita tulis misalnya mapel umum. Klik. Dan ini 0, 0, 0, 0. Oke, selesai. Nah, jadi di sini ada UPK mapel umum, tambah lagi mapel khusus, misalnya ada UPK-nya. Mapel khusus, di lompat-lompat saja. Nah, di mata pelajaran UPK paket B, kita sudah punya mapel umum dan mapel khusus. Karena mungkin nanti mapel khusus itu adalah terdiri dari keterampilan wajib, keterampilan wajib, keterampilan pilihan, lalu nanti ada pemberdayaan. Ya karena misalnya ujian prakteknya sudah dilakukan ya tinggal suruh ngasih bukti-bukti aja karena misalnya online gitu kan, misalnya mau foto, mau nyanyi, mau keterampilan apa, proyek-proyek yang sudah diperintahkan pada mereka, maka nanti kita bisa masukkan di sini. Oke, untuk yang mapel umumnya, klik mapel umum. Nah, nulisnya di mana? Nulisnya di penugasan, tapi kasih dulu biar jangan kosong, misalnya petunjuk ujian. Ini adalah materi ya, materi petunjuk ujian misalnya. Sekedar ada aja, tunjuk UPK paket B, mapel umum. Ya, mau menjelaskan apa? Misalnya syarat ujian. Satu apa misalnya ya, kita tuliskan. Satu, memiliki kartu, memiliki nomor ujian. Yang tentunya kita sudah daftarkan, terus menuangkan gadget, laptop, tab, atau PC. Dibolehkan misalnya. Misalnya lagi, ujian ini sifatnya luring. Misalnya ya, luring, kuring, luring. Harus datang ke lokasi 15 menit sebelumnya. Paling lama ya, 15 paling lambat.
Terus misalnya syarat berikutnya membawa perlengkapan gadget ujian beserta datanya, data internet. Nah, 5 misalnya dan seterusnya. Oke ya. Itu syarat ujian. Ya udah disimpan. Oke. Nah, di dalam mapel umum ini materinya kan satu ya, petunjuk. Mereka akan baca. Oh gitu. Oh iya, misalnya untuk mengerjakan ujian, maka akan dibagi kode mapel, kode ujian dan kode ujian, terus menu ujian ada pada penugasan. Ada pada menu penugasan. Iya, oke, misalnya itu ya. Jadi nanti ketika di penugasan ada kita terbitkan, oke, simpan. Baik, selanjutnya kita akan mengelola mata pelajaran yang tentunya sudah ada di Google Classroom ya. Di Google Classroom, Google Form. Oke, kita klik. Nah, di sini kan belum ada di mata pelajaran umumnya. Klik penugasan. Nanti di sini ditulis misalnya UPK paket B, mapelnya PAI. Pendidikan Agama Islam ya. Nah, di sininya teman-teman jangan tugas tapi ujian ya. Durasinya 120 misalnya. Terus klik aja yang bagian panah kanan bawah ini. Oke. Klik aja langsung misalnya ya. Kalau misalnya hari ini kalau mau dirubah tanggalnya ya klik edit lebar panah ya. Ulangi apa yang diklik ini. Ada di samping tempat sampah ini ada pulpen, kita klik pulpen. Misalnya ujiannya itu tanggal 11 April ya. Baiklah, selanjutnya kita akan ngisi di sini intinya ya. Akan diisi mata pelajaran yang sudah ada di Google Classroom. Ini sekedar contoh saja ya. Misalnya saya sudah membuat di Google Classroom-nya itu, kita buka ya. Ini bisa cukup dari HP, buka Drive. Nah ini misalnya anggap aja paket B ini ya. Ini contoh aja. Misalnya mapel apa? Agama. Sudah ada belum ini? PAI. Nah ini sudah ada ya. UPK ini misalnya paket B ya. Klik. Kita buka kemudian ini kan sudah ada nama-namanya ya, sudah kita kunci namanya. Jadi peserta didik itu namanya sudah dikunci sehingga tidak bisa mengambil nama lain. Atau mau dikosongin juga tidak apa-apa ya. Nama di sini terus nomor ujian. Lalu kita apakan? Kita ini nih sebelah kanan tuh kan. Ini kalau HP ya. Sama sih di PC juga. Kita klik yang kanan panah ini. Oke, terus ambil ini. Ini contoh yang 2001 ya. Klik. Nah, klik apa? Klik yang lebih tanda apa? Lebih kecil dan lebih besar. Klik. Lalu di sebelah kanan bawah ini ada copy. Nah, copy biar yakin copy. Berikutnya kita lihat masuk lagi ke yang tadi tuh, ke setara daring. Kita buka setara daring yang aktif tadi ini ya. Nah, di sini teman-teman tidak usah mikirin menu mana-mana. Lihat sebelah kanan itu ada film. Nah, ini dia. Insert edit media. Klik. Kemudian embed
Kemudian klik paste. Nah, apa yang harus dirubah di sini? Yang harus dirubah adalah ini teman-teman. Kita klik aja di embed on itu atau di view form itu kan. Awas jangan sampai ada yang hilang. Lalu enter sebelah kanan bawah nih, lihat tombol biru enter. Nah, maksudnya enter sih cuma untuk melihat width 100%. Ini yang harus dirubah. 100%. Mana persennya? Nah, ini dia. Oke, selanjutnya jangan tekan apa-apa, tapi tekan general dulu. Tekan general. Nah, ini kan ada embed, ada general ya. Kita general. Lalu kita klik di source. Nah, itu kan kursornya di situ. Kemudian lihat tombol kanan bawah ini ada panah kanan. Klik. Wah, hilang ya. Kekliknya 2 kali. Oke. Oke, nggak apa-apa diulang ya. Nggak apa-apa diulang. Ini hilang tadi ya. Oke. Sekali lagi ulangi. Ini di sini. Klik. Lalu embed, jangan lupa bukan langsung di source, tapi di embed. Kemudian tekan lama, lalu paste muncul, klik. Ya, ini enter aja ya di view form ini. Nah, maksudnya sih biar 700-nya muncul width. Ini dibikin 100%. Kenapa sih? Biar di gadget mereka ngepasin gitu, jadi nggak membesar. 100%. Oke, sudah. Kembali lagi, kan tadi embed yang aktif ya, maka klik ke general. Lalu tangan kita disentuh di HTTPS. Oke. Lalu sebelah kanan bawah ini ada apa? Ada panah ke kanan warna biru. Kita tekan 1. Nah, maka kita sudah punya soal yang ada di sini ya. Lalu diapakan? Ya, tinggal simpan saja. Oke. Nah, di sini kita sudah punya UPK paket B PAI. Nah, di sini kode ujiannya dan di sini sudah ada. Nah, ini kan tampilannya kecil ya. Ya. Nah, teman-teman bisa ubah ini tampilan biar luas. Kita ke kanan, paling atas layar kanan ada angka 2 kanan titik 3. Klik. Ulangi, klik. Klik. Nah, nanti di sini ada desktop site. Oke. Nah, maka tampilannya jadi luas. Tuh. Nah, di sini soalnya. Jadi ini Google Form sudah ada di sini. Linknya tidak perlu kita kasih ke peserta didik. Karena kalau link dikasih, nanti boleh jadi itu anak nge-share linknya ke orang tuanya. Orang tua yang mengisi atau temennya. Nah, dia di kelas hanya pura-pura aja. Gasar, geser, gasar, geser. Oke, ini adalah kode yang harus dibagi ketika mau mengerjakan. Oke, baik. Sudah selesai? Sudah. Satu mapel ini. Kita tes ya. Nomor peserta misalnya bla 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 gitu ya. Kita kecilin. Kemudian kita okekan. Lalu nama peserta. Oke, kita geser ke atas dulu ya. Ini geser ke atas. Nah, kita klik. Nah, ini kelemahannya. Jadi untuk yang drop down ketika dimasukkan di standar daring tidak bisa. Oke, kita menemukan masalah. Jadi bagaimana caranya? Ini kan nama lengkap tidak bisa ya. Oh, malah begini larinya ya. Oh, ada bisa tuh. Oh, bisa ternyata. Oke, kita klik choose nama lengkap. Choose nama lengkap. Nama lengkapnya misalnya Muhammad Asrofi. Asal lembaganya. Misalnya sudah ditentukan karena kita penyelenggara ya. Misalnya PKBM Edukasi Jakarta. Udah, kerjain tuh. Apa-apa terus itu kan. Misalnya subha'urus anal kita beladin astofaina. Nah, perhatikan ayat ini ada 3 golongan terus dia akan isi. Lanjut terus sampai selesai, baru next. Apalagi ada soal lagi ya.
Nah, terus selesai baru submit. Itu yang harus dilakukan. Nah, berarti UPK sudah selesai. Lalu jangan lupa peserta didik diminta untuk lihat tugas. Oh, ini karena kita tutor ya. Lihat tugas siswa. Nah, di sini sudah kelihatan belum? Nah, belum ada ya, karena kita bukan guru, kita bukan peserta didik, jadi tidak ada. Oke, tadi hanya sekedar merekam. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita klik LMS, dimulai dari awal lagi. LMS di atas menu itu. Jadi di dalam, sekali lagi, di dalam ruang ujian ini kita bisa kendalikan UPK. Kemudian di sini ada menu UPK apa nih? Paket A, B, C. Kita paket B ya. Klik paket B. Di sini ada mapel umum dan mapel khusus. Tentunya mapel umum ya. Sesuai jadwal. Lalu di sini baru di sini ada petunjuk UPK atau peserta didik langsung menekan penugasan. Ketika menekan penugasan, di sini sudah ada satu mapel UPK yaitu PAI. Terus ini soal-soalnya. Jadi kalau mau ngisi lagi sudah tidak bisa. Ya, jadi terkunci penugasan. Nah, kita mau bikin setelah PAI misalnya tambah lagi penugasan, bukan penugasan ya, ujian. Ini tugasnya diganti dengan ujian. Ujian apa? Tulis nama mata ujiannya. Misalnya UPK paket B Pendidikan Agama Kristen ya. Agama Kristen. Ujian waktunya 120. Klik tanggal, masih tanggal 11 misalnya. 11 April ya. Ini dirubah, Maret dirubah menjadi April. Klik di sini. Lalu Maret ya tanggal April ya, April. Kita rubah ke April. Tanggalnya 11. Berarti klik di 11. Sampai sama. Di sini juga Mei-nya diganti dengan April tanggal 11. Kalau mau 28 salah ya, kita klik lagi. Diganti dengan 11 April. April. Terus di sini klik, aduh, salah ya, geserannya kurang. Tanggal 11, berarti langsung aja diklik 11. Wah, ini tidak berubah ya. Kita rubah tanggalnya langsung manual aja ya. 11 April 11 APRL. Nah, itu juga bisa ya. Kemudian 11 April sampai 11 April. Setelah itu baru simpan aja dulu ya. Simpan. Oke. Terus masukin nama-nama, masih kosong tidak apa-apa. Tapi cara masukin secara darinya tadi sudah ya dicontohkan di UPK. Jadi kalau mau nambah lagi, tambah mapel terus saja ya. Misalnya UPK paket B 2022 matematika. Matematika. Nah, di sini diganti dengan ujian. Terus waktunya 120 menit. Terus lagi misalnya di sini tanggal, nggak apa-apa disimpan dulu, nggak apa-apa. Tinggal di edit pakai pulpen. Nah di edit ini diganti misalnya tanggal 12 April APRL. Ini karena pakai HP agak tidak ada mouse ya. Jadi pakai manual aja tanggal 12-nya APRL. Nah, baru klik panah sebelah kanan bawah. Selesai. Terus saja sampai semua mapel itu ada. Nah, kodenya ada di mana? Ada di sini. Tuh. Oke, sekali lagi dipraktekkan misalnya matematika ya. Atau agama. Oke, matematika aja dulu ya. Kita edit, kita mau masukin ini kodenya ya. Kita memasukkan, mau diedit dulu.
klik pulpen, kemudian memasukin soalnya. Nah, kita punya misalnya apa tadi, matematika ya. Matematika. Oke, anggap aja ini misalnya paket B ya. Nah, ini MTK IPA misalnya. Ini kan karena punya paket C kemarin ya. Nah, bagaimana? Masih ingat kan, teman-teman? Ya, betul. Pakai yang panah kanan ini. Klik, sarah klik ini. Nah, ini kemudian yang lebih besar, lebih kecil. Klik ini, kemudian setelah itu klik copy. Lalu kembali ke setara daring ya. Kembali ke setara daring. Oh, bukan ini. Ini setara daringnya. Yang nggak aktif dibuang aja. Oke, ini yang aktif. Nah, baru sini masih ingat caranya? Ya, betul. Ini. Ya, ini klik. Klik. Kemudian geser ya. Gesernya jangan yang pas di sini ya, tapi yang di media. Maka kalau HP bisa menggeser dia. Lalu jangan di sini ngisinya, salah ya, tapi di embed. Embed. Kemudian paste. Nah, karena ini tampilan desktop ya, jadi lega ya. Kalau tadi kan tidak. Oke, 100% ya, jangan lupa di sini. Mana persennya? Oke, kecilin, dipijit jari 2, gedein, baru oke. Nah, kita sudah punya soal, setelah itu disimpan. Betul. Oke, selanjutnya begitu sampai mata pelajaran akhir. Nah, ini matematika sudah ada soalnya. Nah, itu dia, tinggal diisi nanti ya. Nanti ini adalah kode ujian yang harus dilakukan oleh peserta didik. Oke. Begitu ya teman-teman caranya. Jadi kita sekali lagi kita ke LMS lagi ya. Nah, ini adalah ruang mukanya. Nah, lembaganya sementara pakai Direktorat Pendidikan ya, karena mungkin kita belum punya kelas. Tidak apa-apa. PK, nah kemudian paket B, nanti peserta didik akan melihat begini. Mapel umum, nah kemudian penugasan. Kalau mau lihat petunjuk. Nah, ini sudah daftar terus sampai ada 10 atau 11 dan sebagainya. Baik, bagaimana kalau yang ini? Kalau yang mapel khusus misalnya ada ya, kayak di tempat kami itu ada. Kita lihat misalnya paket B, ini mapel khusus, klik mapel khususnya. Lalu di sini kita mau buat apa? Ya, masukin Google Form-nya. Kalau kami ini mapel khususnya adalah peserta didik bikin mapel dulu ya. Nah, misalnya ini judul misalnya petunjuk ujian mapel khusus. Nah, kita tulis aja misalnya mapel khusus terdiri dari satu, keterampilan wajib. Keterampilan wajib terdiri dari A, seni budaya. Nah, pada soal ini Anda diminta membuat video yang isinya penampilan Anda dalam seni. Bisa menyanyi, menari, apalagi melukis, seni baca Quran, seni menghias ruangan, seni lainnya. Nah, misalnya gitu ngasih petunjuk kan. Lalu misalnya kirimkan videonya. Kirimkan video. Udah ngomong ya tadi ya. Yang B, pendidikan olahraga. Nah, pada UPK kali ini batas waktu
mengirim video teknik olahraga sesuai yang diajarkan di modul-modul. Oke, kirimkan videonya. Misalnya teknik bermain voli, teknik bermain bulu tangkis. Silahkan buat Anda sedang main bulu tangkis secara khusus mempraktekkan tekniknya atau olahraga lainnya. Nah, berikutnya kalau misalnya mau tiga-tiganya diuji silakan. Pendidikan olahraga, terus terakhir adalah C, mapel ke prakarya dan kewirausahaan. Silahkan kirim video praktek membuat barang dan kerajinan yang bernilai ekonomis. Nah, tampilkan wajah saat di video atau memberi penjelasan. Nah, agar kami melihat itu benar-benar karya Anda. Nah, oke, setelah itu misalnya mapel apa lagi? B, mapel keterampilan khusus. Apa yang diminta? Misalnya silakan kirimkan video kemampuan membuat coding yang sudah pernah dibuat. C, pemberdayaan. Misalnya kita menetapkan silakan kirim video Anda berpidato, tema misalnya meraih masa depan setelah lulus paket B misalnya ya. Nah, pidato atau stand up boleh ya, maksimal 3 menit. Nah, sudah caranya kirim dulu, buat video lalu kirim ke YouTube atau medsos sendiri, kemudian kopas linknya di sini. Nah, gitu aja udah ya. Dan seterusnya simpan. Nah, jadi ini nggak perlu link GF, nggak apa-apa ya. Nah, berarti di sini ini kan baru petunjuknya ya. Misalnya oke, gitu kan, sudah selesai. Berarti kita baru bikin penugasannya di sini. Penugasannya itu adalah yang tadi itu boleh di copy lagi ya di materi tadi ya. Kita copy misalnya untuk khusus ini. Nah, kita copy. Nanti ngisinya di bawah aja gitu kan. Di jawaban bawah, kali ini kan tidak ada kalau di sini. Kita copy. Lalu di menu soalnya bikin satu aja soalnya. Ujian praktek gitu kan. Kirim link video ujian praktek. Oke, di sini ya jangan tugas tapi ujian. Lalu waktunya bolehlah 120 sama periodenya misalnya 11, 12, 13, 14, 15. 11, 12, 13, 14. Misalnya tanggal 15 ya. 15 APR
Nah, ini Maret ya. Klik tanggal 15 ya. April. Masih Maret aja ya. Klik ininya boleh. 15 April. Aduh, enggak berubah ya. Kalau pakai HP begini kendalanya. 15 APR 2022 sampai 15 APR 15 April 2022. Sudah klik di sini, kasih aja begitu kan. Nah, kita udah paste yang tadi kata-kata kita buat bersama ini. Jadi nanti peserta didik silahkan diisi di bawah ini, gitu. Jadi silahkan kirim linknya di bawah ini. Nah, gitu. Selesai. Jadi nggak pakai Google Form nggak apa-apa. Kalau mau pakai Google Form, kayak tadi di Google Form-nya dikasih link ya, dikasih untuk input link. Selesai sudah ya. Nah, ini untuk ujian praktek. Jadi kembali lagi ke LMS. Jadi di sini kita nanti PK, kemudian paket B. Kalau mau tampilannya kembalikan bukan desktop bisa ya, ini lebih sederhana. Bisa begini. Klik mapel umum, nanti di penugasan langsung bisa. Nah, ini dia daftar. Teman-teman bisa menambah sampai 10 dan seterusnya. Kalau kita klik, soalnya sudah ada, kodenya dikasih. Oke, kemudian di materi ya. Ini kan yang penulis ujian mapel umum ya. Kalau mapel khusus berarti harus kembali ke halaman kelas. Nah, ini kodenya yang harus dibagi ketika mau membuat member atau membuat peserta ujian. Udah selesai begitu ya teman-teman, mudah-mudahan ini tutorial bisa membantu bagi yang belum tahu sehingga pemanfaatan UPK di secara daring sebagaimana POS UPK 2022 ini bisa powerful ya. Dan alhamdulillah ide brilian dari Syah Molek ini secara daring sudah bisa powerful dengan adanya dikombin dengan Google Classroom. Demikian, mohon maaf kalau kurang berkenan. Kalau ada kata-kata yang tidak baik, tidak berkenan, terima kasih atas perhatiannya. Salam.